Bedanya sulap sama penyanyi deh bahasanya gitu. Pada saat JR, ya mungkin penyanyinya terkadang kalau lagi nggak enak badan mungkin bisa nggak perlu hadir. Iya. Ya kan? Aduh, gantiin siapa kayak yang gitu. cek sound siapa, Ya. ya kan? Timnya berbeda dengan pada saat yang main nanti show-nya. Kalau pesulap nggak bisa. Siapa yang bisa gantiin gua? Iya, harus oge-nya langsung. Harus Karena guanya yang langsung. nyemplung dia, men. Nggak bisa gue ganti. Iya, gue bilang udah. Seorang Oge Artemus, kalau tidak jadi pesulap, dia seorang apa? Gitu loh. Gue pernah jualan kartu kredit Citibank cuy zaman Tuh. dulu. Si- Kalau jadi escape sih ya mungkin nggak dulu kali ya. Berat nggak sih beban seorang juara The Master saat itu, saat pertama kali lu ngerasanya ada tanggung jawab yang besar nggak sih sebagai seorang juara saat itu? Menurut gue sih ada ya, karena menurut gue semua orang yang juara di ajang kompetisi apapun, mereka pasti punya beban moral secara tidak langsung ya. Oke. Langsung maupun tidak langsung kalau menurut gue. Karena kenapa? Ya mereka itu harus tetap bisa konsisten dengan apa yang dia ikuti ajangnya. Oke. Ya penyanyi lu harus tetap konsisten dari jadi penyanyi gitu kan. Penari lu harus tetap konsisten Iya. dengan menari. Ya sulap juga lu tetap harus konsisten dengan Genre yang gua tekuni gitu loh. Kalau tiba-tiba nanti gua beralih genre, oke. Di satu sisi ada bagusnya. Oke. Ya kan? Cuman kan setidaknya lu harus tetap punya pertanggungjawaban moral terhadap dunia yang lu geluti. Itu sih kalau menurut gua. Jadi tetap ada pertanggungjawabannya. Tetap lu emban gitu ya. Tetap gua emban gitu Nah, loh. Oge Bo juga punya orang-orang di luar biasa di belakang, Trilogy Magic Factory. Selain konsultan, dia juga build produk-produk sulap, bikin materi-materi yang bagus. Dan kebetulan Trilogy dan Oge itu ada di beberapa acara talent search sulap. Yang pertama The Master, terus ada Next Mentalist, The Next Mentalist. terus yang terakhir ada The Great Magician. Nah, yang gue mau tanyakan sedikit menarik. Dari 3 kompetisi di berbeda TV itu, lu ngelihat ada perbedaannya nggak? Baik dari output, baik dari cara pengerjaan. Kebetulan di yang pertama Oge sebagai pesertanya, di yang kedua Oge jadi konsultannya, di ketiga dia menjadi judges. Ya. Dan lu kebetulan ada di dalamnya dan tahu mekanismenya. Lu ngelihat ada perbedaan nggak dari 3? Menurut gua ada sih, ada perbedaannya ya. Maksudnya kalau pada saat gua di The Master, enaknya adalah timnya mereka semua adalah orang-orang yang sudah pernah mengerjakan sulap. Iya. Jadi tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, cuman Ngerti ya, ya. cukup mengerti untuk harus melakukan apa gitu kan. Nah, jadi tidak terlalu banyak kendala di situ. Cuman ya balik lagi, terkadang benturannya adalah idealismenya para pesulap dengan idealismenya para Broadcast. kebutuhan TV. Iya. Ya kan, ya itu memang yang harus para teman-teman magician juga pelajari. Iya. Nah, begitu The Next Mentalist, dari segi enaknya adalah timnya cukup support. Oke. Ya kan, dan karena mereka nggak pernah mengerjakan program sulap. Karena mengerjakan program sulap itu berbeda sama lu bikin program konser, lu bikin program acara nyanyi, acara musik dan segala macam, itu berbeda. Karena ya satu, kalau sulap di TV apalagi ya, slide of hand itu tidak bisa dibohongi Oke. dengan kamera, ya kan. Kalau lu off hand mungkin gue bisa aja pura-pura tangan gue begini, lu nggak kelihatan. Iya. karena Tapi kamera live. akan selalu ngelihat lu. Ya, yes. Jadi lu nggak tahu cara menyampaikan yang baik dan benar juga nggak tahu. Akhirnya demand-nya si broadcast akan, gua nggak mau, maunya begini-begini. Bisa kan? Jadi begini. kencang-kencangan lah. Kencang-kencangan. Akhirnya karena dari perspektifnya broadcast akan merasa sesimpel itu, masa lu nggak bisa sih? Iya, karena dia juga nggak tahu sulap. Betul, gitu. Nah, sedangkan dari pesulapnya lu Nggak nggak tahu bisa. kebutuhan TV-nya. Kalau gue begini nanti begini, ya akhirnya jadi bentrok gitu loh, keras-kerasan, kenceng-kencengan gitu kan. Padahal kan sebetulnya ada outputnya, Ya, gitu loh. ada tengahnya. Ada tengahnya, cuman ya satu, dua-duanya harus saling turun. Lu ketemu di tengah lah istilahnya, yang demand-nya dari broadcast juga. Oke, lu maunya gimana? Cuman setidaknya efek gua harus tetap sama.
Dari perspektif magiciannya, oke, lu maunya kayak gimana, apa yang nggak bisa, apa yang nggak boleh, apa yang bisa lu lakukan, supaya kita ketemu nih di tengah. Gitu. Nah, terkadang makanya gue bilang, terkadang teman-teman pesulap juga nggak bisa ketemu di tengah. Karena mereka juga ya satu, nggak banyak pesulap-pesulap yang kenal dengan dunia broadcast. Iya, dia pikir kayak off air rasanya Mas ya. Betul. Jadi apa yang ada di off air dibawa langsung ke broadcast kan ya lu bentrok pasti nggak bisa. Ada banyak melahirkan magician baru gitu. Makanya pas begitu ada The Great, gue seneng karena setelah sekian lama ada dunia sulap lagi. Betul, gitu ya itu gue juga sebetulnya cukup terima kasih juga sih sama GTV ya gitu. Karena maksud gue setelah sekian tahun, karena dari The Master itu 2012, adanya The Next Mentalist itu 2014. Balik 2014. Lagi 2019. Baru balik lagi 2019. 5 tahun. 5 tahun gitu loh. Ada OG, terus di The Next ada The Secret Rihanna yang karirnya juga lumayan baik di Asia Got Talent ya. Iya, Asia Got Talent. Dia juara di Asia Got Talent. Mudah-mudahan nanti di The Great Magician tuh juga melahirkan pesulap-pesulap baru. Yang gue mau tanyakan adalah kenapa mereka-mereka yang katakanlah nggak juara atau yang mereka juara berapa gitu malah ngerasa kayaknya gue bukan siapa-siapa, and then dia balik mundur lagi di dunia industri. Apa sebenarnya dia cuma coba-coba masuk TV kah atau berharap hadiah buat juaranya ada, atau menurut lu gimana? Gini, menurut gua sih ya terkadang beberapa teman pesulap ini mereka masuk TV itu cuman untuk terkenal sih cuy. Untuk terkenal. Lu jabarin gimana? Maksudnya terkenal tuh gimana? Ya. Kalau lu masuk TV lu bakal terkenal gitu loh. Iya, gitu. Oke. Ya kan? Itu perspektifnya salah kalau menurut gua. Tapi pas lu The Master lu nggak feel itu. Kagak gua. Ya maksud gua ya makanya gua bilang bukannya sombong, karena gua pernah merasakan masuk TV dan ya gua cukup konstan ya. Walaupun gua tidak ada tiap hari di TV, cuma setidaknya dalam setahun gua pasti beberapa kali gua muncul di acara-acara TV. Yeah. Sebagai bintang tamu ya kan, untuk ngisi acara di sini dan di situ gitu loh. Gue cukup konstan gitu. Tapi gue nggak ngerasa diri gue artis. Makanya gue bilang famosity it's a gift. It will follow you gitu loh. Kalau bonus lah itu loh. Ya kan? Duit juga sama. Ya kan? Nah, teman-teman ini banyak yang ngerasa bahwa by the time gue masuk TV, gue pasti akan terkenal. Gue masuk TV akan menjadi secara terkenal. instan gitu loh. Secara instan. Mereka lupa bahwa udah dari masuk TV lu masih berproses lagi. Betul. Gitu. Karena yang sebetulnya yang lu harus pikirkan pada saat lu masuk ke TV adalah gimana caranya lu menunjukkan karya lu sebaik mungkin, sebagus mungkin dan semaksimal mungkin. Gitu loh. Karena apa? Kalau itu yang ada di dalam diri lu, itu yang akan menjadi passion lu, gue yakin outputnya pasti akan bagus, gitu loh. Benar. Ya kan, makanya gue bilang, cuy, lu muncul mau di RCTI sekalipun, mau di TV yang nomor 1 sekalipun, lu muncul satu segmen, siapa yang akan kenal lu? Yes. Lu besok mungkin masih ingat kalau lu mainnya pecah banget. Iya. Ya kan? Tapi 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari, abis itu orang, siapa ya gue yang waktu itu di RCTI, yang mana ya? Nggak ada yang kenal, cuy. Iya. Gitu loh. Dan bahkan seorang OG pun tetap harus membutuhkan proses. Ketika dia sudah juara, gue tetap berusaha buat meng-OG-kan masyarakat juga bahwa sampai akhirnya ya ini OG Artemus gitu loh. Dan itu juga membutuhkan proses. Nah, maksud gue, kenapa mereka itu melupakan proses itu, cuy? Ketika dia udah di TV atau ya udah dikenal 2.000 orang atau 1.000 orang lah. Makanya kan gue bilang ya kalau gue sih punya filosofi bukan seberapa banyak orang yang lu kenal, tapi seberapa banyak orang yang kenal lu, cuy. Yes. Itu sih, cuy. Tuh. Karena bukan maksud seberapa gua orang yang lu kenal, tapi orang yang kenal lu. Iya. Karena itu yang paling penting maksud gua. Karena ya lu boleh bermimpi dan berimajinasi untuk lu menjadi seorang yang terkenal atas profesi lu, ya semua orang pasti punya pemikiran ke arah situ gitu loh. Cuman balik lagi tergantung siapa orangnya. Gitu loh. Nah, kalau gua malah pengen gua lebih dikenal dengan orang yang punya karya. Gitu loh. Bukan gua dikenal sebagai sosoknya ya. Karya-karyanya itu. Tapi gua pengen lebih dikenal dengan karya gua. Gitu loh. Oh, dia ya kayak Avandi deh. Sampai sekarang nggak tergantikan. Iya, pelukis itu ya. Iya. Sampai sekarang orang tahu Avandi, walaupun dia nggak tahu karyanya apa. Tapi orang tahu Avandi pelukis. Itu sih. Keren tuh. Kalau gua itu. Nah, jadi yang merebak sekarang nih ya mungkin orang-orang yang denger, yang nonton juga, yang bukan di dunia sulap mungkin ya, yang mungkin nggak peduli sama sulap, bahwa di dunia sulap ini
terjadi kristal-kristal tuh, kotak-kotak tuh. Kubu A, kubu B, kubu C Pasti, gitu. itu... Maksud gua ya mungkin dengan ideologi yang mereka punya masing-masing. Dan lu menyikapinya sebagai pesulap senior tuh seperti apa? Mereka-mereka yang sudah mengatakan A lebih baik dari B, B lebih baik dari A, atau sebaliknya gitu, lu menyikapi hal itu gimana? Kalau gua sih sebetulnya ya nggak ada masalah ya, mereka punya perspektif masing-masing gitu loh. Cuman kalau gua bisa saran, mungkin ada baiknya untuk coba lebih terbuka ya. Karena pesulap itu yang ya, gua nggak bisa menyalahkan hal ini ya, karena pesulap itu ditrain untuk punya ego besar. Oke. Ego yang cukup tinggi. Karena apa? Itulah salah satu poin di mana mereka bisa nge-boost PD-nya dia pada saat di atas panggung. Nah. Karena apa yang mereka bawakan, it's complicated. Very complicated. Yeah. Lu harus memikirkan step by step, lu harus memikirkan the shift orang, ya kan? Nggak cuman satu, mungkin jumlah banyak penonton yang lu harus the shift, gitu loh, ya kan? Gimana caranya ya, salah satunya adalah cara nge-boost PD lu. I'm the smartest guy in itu the yang room. nggak banyak dipunya sama pesulap sekarang mungkin ya, dari percaya diri itu. Iya, gitu. Akhirnya dia nge-boost kayak gitu, akhirnya egonya ketinggian, dan akhirnya dia lupa gitu bahwa lu nggak cuman boleh nge-boost ego tinggi nggak apa-apa, tapi selama lu bisa diajak kompromi, lu bisa diajak berdiskusi, dan lu terbuka akan hal-hal lain di luar itu, menurut gua fine-fine saja. Cuman masalahnya itu jarang terjadi. Ya. Gitu loh. Akhirnya ya pemikiran lu ngelawan pemikiran gua. Jadi ditabrakin. Tabrakin akhirnya. Padahal sama-sama mau ke Blok M, lu mau jalan mana kan sebenarnya bisa kan? Bener. Sebetulnya kan kita bisa bareng bahasanya. Iya. Betul, itu setuju. Sebenarnya harus punya perspektif yang sama para pesulap muda dari OG yang lumayan, yang sangat senior ini di dunia sulap. Akhirnya lu sebenarnya harusnya bersatu walaupun susah. Yeah. Dan gue yang ada di belakang sulap ini juga ngerasa jadinya iri-iri gitu loh. Kalau ngomongin, ya gue sempat bilang gini, kalau lu mau duit, lu kerja kantoran kayak gue. Bener, udah. Lu nggak pusing, tiap Iya, bulan tiap aja bulan gua nggak ada ada. asio nih, bulan depan aduh gua nggak ada asio. Ya sudah lah, ya sekarang kan kalau lu mempertanyakan itu, ya gimana ya, karya lu apa? Ya, nah, kalau dari ngomongin sulap, trik yang bahaya kayak gini, lu masih punya nggak sih impian trik yang gila, yang emang pengen banget lu mainin? Ngasih sih, gue sebetulnya ada, gue pengen gue diikat di satu badan gue, atau mungkin dimasukkan ke dalam kerangkeng, terus dilempar dari pesawat cuy. Tapi gue nggak pakai parasut, parasutnya harus gua ambil gitu, Ke laut gitu. ke bawah ya, mau ke laut, mau kemanapun itu. Jadi gue naik pesawat nih, kayak skydiving. Karena gue pernah belajar skydiving, gue pernah ikut skydiving. Jadi gue berpikir, wah ini kayaknya lucu nih kalau main escape di sini. Jadi gue diikat, dimasukkan dalam kerangkeng, digembok dari luar, parasutnya ada di luar. Jadi gue harus ngelepasin diri gue, ngebuka kerangkengnya, pakai parasutnya, baru gue bisa selamat mendarat. Kalau enggak ya gue hancur sama si kerangkeng-kerangkengnya dengan dalam keadaan terikat itu. Gue rasa sih bukan OG-nya yang takut, TV-nya kayaknya. Dan gue juga takut, itu pasti mahal banget. Cuman dari pencapaian lu itu menjadi permainan lu, masterpiece lu kah? Atau Enggak sih, itu salah satu impian menurut gue. lu bakal mainin itu gitu? Mungkin gue akan main itu kalau ada yang mau nangkep ya. Oh. Nah, TV-TV abis dengerin ini penasaran. Tapi memang bener, begitu gue kenal OG, banyak permainan-permainan baru, permainan-permainan gila, permainan-permainan yang hampir mati, yang bikin lu semua kagum gitu. Dan TV aja terkadang takut. TV aja sekarang kagum. Ini udah nanya ke OG-nya langsung, Mas aman kan? Aman. Dia nanya lagi ke gue, Mas aman kan ya? Dan itu posisi OG tinggal dilepas. Gue cuman bilang gini, lepas aja ntar mati-mati aja. Gitu. Lu nanya ke gue aman, kaki gue aja lemas gitu loh maksudnya. Mas aman nggak? Itu orangnya udah hampir dilepas talinya, dia masih nanya, Mas aman nggak? Ya udah Mbak, kita berdoa, kita yasinan. Udah nggak ada waktu lagi, dia kadang orang udah di atas gitu kan. Masih aman nggak? Ya nggak tahu, potong gue kan mati gitu loh. Nah, maksud gue gini, ketika kegagalan itu pasti ada di dunia sulap. Pasti. Mungkin ada yang di panggung, ada yang pas saat prepare atau segala macem. Lu menyikapinya seperti apa cuy? Kejadian-kejadian gagal atau kegagalan yang pernah terjadi, mungkin lu juga pernah, dan beberapa kali pernah itu gue nggak lihat OG gagal. Yang terbakar itu menurut gua, menurut TV juga OG gagal, tapi itu show yang terbaik jadinya. Dan lu menyikapi hal gini, kalau kita bicara escape, kalau menurut gue yang gue kebakar itu sebetulnya kalau gue ya, dari perspektif gue ngerasa itu nggak gagal. Karena kita lihat escape-nya berhasil loh. betul. Escape-nya berhasil. Tapi harusnya lu nggak kebakar. Harusnya nggak kebakar. Makanya gue bilang, di dalam dunia escape itu selalu ada faktor X dan faktor resiko.
X-nya itu stadium 4. Stadium 4, Ben, lu bayangin. Selalu ada faktor resikonya gitu. Jadi escape-nya mungkin berhasil, cuman mungkin ada hal lain yang bisa terjadi sama lu, ya kan? Itu gitu. Jadi ya apa? Ya kalau gue dibilang tadi pertanyaannya adalah gimana gue menyikapi kegagalan, ya kalau menurut gue adalah kegagalan itu adalah proses pembelajaran sih buat gue ya. Iya. Proses pembelajaran. Jangan berhenti sampai situ. Jangan berhenti sampai di situ, dan ya satu lu harus kalau gua adalah gua harus tetap men-challenge diri gua supaya gua bisa berani melakukan hal yang sama. Kayak gua pernah gagal main di AR dan akhirnya gua butuh waktu sekitar 1 sampai 2 tahun untuk akhirnya gua berani bermain dengan hal yang sama. Gitu loh. Karena gua takut, gua trauma, gua parnonya luar biasa untuk bermain di dalam air. Gitu lah. Akhirnya ya menurut gua kegagalan jangan menjadikan lu malah jadi mundur, tapi menurut gua kegagalan adalah pacuan buat diri lu untuk bisa tetap berkreasi dan berkarya dan menjadi lebih baik. Dengan kegagalan itu makanya gue jadi berpikir pentingnya seorang konsultan ya, cuy. Banget. Yang jarang terketahui bahwa di luar biasanya pesulap yang kita lihat di TV ada campur tangan seorang konsultan. Betul. Dan lu menyikapi seorang konsultan ini seberapa penting di dunia sulap? Bahkan untuk lu sendiri, cuy. Menurut gue sih penting ya. Maksud gue terkadang konsultan gue nggak cuma dari sulap gitu loh. Jadi konsultan gue terkadang gue pakai pemadam kebakaran lah. Gue pakai jadi konsultan gue, ya kan, buat safety-nya. Terus kadang-kadang diver lah gue undang jadi konsultan gue gitu loh. Terkadang orang-orang yang profesinya malah dia bukan pesulap untuk jadi konsultan gue. Jadi bahkan pesulap yang udah senior kayak lu pun tetap membutuhkan konsultan. Pasti butuh. Itulah terkadang maksud gue ya kayak umpamanya TV lah kalau kita bicara bikin acara sulap. Menurut gue penting banget punya konsultan. Betul. Karena kenapa? Supaya bisa ketemu di tengah, cuy. Jadi si konsultan ini bisa menjembatani apa yang dimau sama TV sama apa yang dimau sama pesulap. Betul. Gitu loh. Supaya ketemu di tengah dan ya satu secara tayangan jadinya maksimal, ya kan? Secara output juga jadinya puas semuanya. Nah, gitu loh. Itu dia pentingnya konsultan. Tapi sebenarnya ya, menurut lu pesulap itu bukan lebih berharga ya, lebih pret dibilang emang cuma pesulap atau yang dia bisa semuanya, cuy? Kan ada pesulap yang mau coba nge-host, ada juga pesulap yang mau coba nyanyi, mungkin ada yang nge-band, ada yang bisa masak. Menurut lu sah-sah aja nggak sih? Menurut gua sah-sah aja sih. Menurut gua sah-sah aja. Karena ya menurut gua kalau di dalam ya self enrichment tuh berarti ya lu harus bisa berkembang. Oke. Bahasanya bahkan di luar jalur sulap. Bahkan di luar jalur sulap. Itu menunjukkan bahwa ya lu orang yang multi talented. Iya. Jadi kalau lu emang bisa kemampuan lain, kenapa nggak lu coba gitu? Nggak lu coba, silakan. Dalam dunia dan hukum sulap sendiri itu nggak ada larangan kan? Lu bisa hal itu kan? Nggak ada larangan, lu bisa berkembang lah, lu bisa ngapain aja gitu loh, ya kan? Cuman ya tetap ya lu tahu core lu apa, ya intinya lu tetap sadar diri lah. Dimanapun lu mengembangkan diri, dimanapun lu membawa diri lu, yang lu harus tahu adalah core-nya lu, siapa diri lu, sadar diri lah bahasanya gitu betul. loh. Lu bisa apa ya, kalau lu nggak bisa ya jangan langsung tiba-tiba lu main coba-coba aja. Akhirnya kelihatannya jelek kan yang malu lu sendiri dan yang gagal lu sendiri dan akhirnya nama profesi jadi jelek. Sulapnya itu sendiri. Sulapnya itu sendiri gitu ya. Makanya kalau lu mau coba-coba belajar dulu, nggak ada salahnya. Lu belajar dulu dari nol. Iya, benar. From scratch gitu loh. Pada saat udah lu bisa, lu tampilkan silahkan. Gitu kan. Ini kan terkadang instan. Oh gampang kok gini, ya udah begitu aja. Anjing jelek banget. Susah juga. Ternyata. Iya kan susah juga ternyata. Iya karena lu nggak belajar, gitu loh. Itulah kenapa sulap gua selama 12 tahun sangat menyukai dunia sulap karena sulap itu yang tadi Oge juga bilang, ketika mungkin ya seorang penyanyi gagal, orang bisa berkata mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi banyak pikiran. Betul. Tapi ketika pesulap salah, karir dia selesai. Apa tidak ada solusi buat pesulap? Memang harus benar terus, cuy. Apa memang hukumnya pesulap itu tidak boleh salah? Gini, konteksnya kan gini. Magician itu is a miracle worker, cuy. Miracle worker, gue setuju. Miracle worker kan. Lu membawa keajaiban, lu menghadirkan keajaiban. Pada saat lu gagal, berarti sudah bukan keajaiban.
Ada caranya kayak gimana? Ya walaupun di belakang layar, ya memang ada caranya untuk melakukan, ya kan? Cuman kan pada saat outputnya di depan penonton, yang harus ada di dalam diri lu adalah you are miracle worker. Lu membawa keajaiban, lu menghadirkan keajaiban. Jadi lu keajaiban lu fail, ya berarti ya tugas lu salah ya. Tugas lu salah. Ada yang salah sama lu. Betul. Gitu loh. Itu that's why makanya kita harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Itu kenapa sulap itu mahal. Jadi lu cuma nonton, ya oke begitu doang. Begitu doang lu bisa lihat ini. Dibeli satu-satu, diurutin satu-satu sampai menghasilkan show yang cuma kadang 15 menit. Yoi. Itu juga kasarnya gini, bedanya sulap sama penyanyi deh bahasanya gitu. Pada saat JR, ya mungkin penyanyinya terkadang kalau lagi nggak enak badan mungkin bisa nggak perlu hadir. Iya. Ya kan? Yang gantiin siapa kayak yang gitu. cek sound siapa, ya kan? Timnya berbeda dengan pada saat yang main nanti show-nya. Kalau pesulap nggak bisa, siapa yang bisa gantiin gua? Iya harus oke jalan. Harus guanya yang langsung. nyemplung dia nggak bisa gue yang ganti. Iya, gue bilang udah Riz, lu aja nih Riz yang gantiin gua aja. Gua agak nggak enak badan nih daripada gua besok nggak bisa show. Itu ya, mudah-mudahan dengan tayangan ini orang lebih menghargai sisi sulap itu sendiri. Jadi sulap itu nggak cuma lihat ya kok gagal begitu doang, enggak. Dan gue bener-bener ada di dalamnya, makanya orang yang kenal gue pasti ketika ngomong sulap gue kenceng, gue berantem, gue berani adu argumen bahkan sampai atas-atas oge saksinya. Karena gue sebegitunya mau ngejaga kerahasiaan itu. Tapi yang gue mau tanyain adalah gini, kenapa Indonesia itu suka mencari caranya sulap, bukan mencari, gila, nonton aja gitu loh cuy. Itu akan bisa tereduket atau memang akan begitu pola pikir? Susah sih kalau menurut gue itu balik ke masing-masing ya? Tabiat orang Indonesia ya. Karena gini, maksud gue kalau di luar itu ya kita kayak ngelihat di luar negeri deh, show-nya David Copperfield. David Copperfield tuh sekarang umurnya udah 60-an lebih cuy. Nah. Ya kan? Dia dikontrak sama MGM Las Vegas itu untuk tetap show setahun aja ada 365 hari cuy. Dia show 370 kali. Coba gimana hidup lo? Coba. Gimana? Setahun 365 hari. Dia show 370 kali. Gitu loh. Dia dikontrak selama 10 tahun. Berarti soal mindset ya? Mindset gitu. Orang datang untuk melihat pertunjukan, entertain, untuk dihibur. Nah, kalau orang Indonesia begitu melihat segala sesuatu yang tidak masuk akal, ujung-ujungnya setan. Ya, kalau ujung-ujungnya jin. Itu mah caranya begitu, gue itu tahu. mah caranya begitu. Ini begini. Karena orang Indonesia ngelihat sulap ngerasa dirinya dibohongin. Iya. Padahal dia begitu nonton, kayak lu gitu udah hampir mati. Selamat. Tapi pas lu udah selamat, ya ininya caranya begitu. Iya. Dan menurut lu bakal lama orang Indonesia? Bakal lama sih. Karena ya maksud gue ya pada saat gue beberapa kali keluar juga ya. Kayak di London itu ada satu area, namanya kayak kita bicara di sini Sudirman. Nah, di Sudirman itu semuanya teater semua. Dan itu selalu full house. Apapun itu yang ada di tiap-tiap teater ya, pertunjukannya. Ada Lion King lah, ada sulap lah, ada apalah dan segala. Di luar negeri itu sulap bisa punya regular show. Tiap 3 bulan sekali ganti performer. Sulap lagi cuman tetap. Nah, dulu yang kebetulan salah satu orang yang sering main sulap atau sering berkunjung ke luar negeri, khususnya untuk seni sulap ini, lu ngelihat perbedaan signifikannya apa sih? Dari orang menikmati sulap. Cara orang melihat sulap. Kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri itu orang ngelihat sulap itu ya part of entertainment. Dia nggak akan mikirin itu gimana caranya kan? Nggak akan mikirin itu gimana caranya. Walaupun mereka wondering ya, itu gimana caranya? Ya sudah gitu aja. Mereka senang, mereka terhibur, ya sudah. Kalau di orang Indonesia kan bahasanya kepo kan? Iya. Gitu, itu gimana caranya? Terus dia cari. Ini kayaknya begini nih. Ini kayaknya begini nih. Ini kayaknya begini nih. Padahal mereka nggak dapat apa-apa dari nggak dapat apa-apa. Penuh analisa gitu. Ya makanya gue bilang perspektifnya adalah di luar negeri orang ngeliat sulap, mereka ngerasa dihibur. Di Indonesia orang ngeliat sulap ngerasa mereka dibohongin. Iya. Ya kan? Jadi nggak terima gitu kayaknya. That's why sulap itu bukan sepak bola buat dianalisis. Betul. Nikmatin aja udah. Dinikmatin aja. Karena yang tadi Oge bilang miracle worker, dia berbuat keajaiban. Bener. Kalau keajaibannya gagal, ya udah dia fail. Tapi kalau sukses, ya lu tepuk tangan. Tepuk tangan ya sesimpel itu udah. Semurah itu sebenarnya bayarannya kalau udah ditepuk tangan itu kebanggaannya luar biasa. Kebanggaannya luar biasa. Nah itu dia maksud gue ketika ada orang yang begitu, bahkan mungkin lu nggak sekali dibegitukan gitu sama orang. Lu menyikapinya gimana? Marah kah?
Atau ya udahlah? Karena gini, kayak kalau kita bicara lebih deepnya lagi ya sebetulnya tugasnya magician itu disturbing the balance, balancing the disturb ya. Jadi intinya adalah pesulap itu harus bikin orang tetap berada di gray area, berada di tengah-tengah. Karena ada orang yang cukup skeptik, ada orang yang tidak skeptik. Ya kan? Ada orang yang selalu berpikiran ini ada caranya pasti, apapun itu masalahnya. Oke. Ya kan? Ada orang yang berpikir, wah, gua nggak tahu nih caranya. Oh, ini pasti setan. Gitu loh. Nah, jin. Gitu. Nah, tugasnya pesulap itu seharusnya sebetulnya kalau kita bicara lebih deepnya lagi adalah ya tugasnya pesulap itu harus membuat orang berada di tengah-tengah. Karena keajaiban itu pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Kenapa akhirnya dia bisa ngelakuin itu kan? Yes, gitu. Dan ya karena ya maksudnya gini, terlepas keajaiban yang dibawa sama pesulap gitu, akan ada keajaiban-keajaiban yang quote on quote ya bisa datangnya dari Tuhan. Gitu cuy. Nah, takutnya kalau orang yang terlalu skeptik, akhirnya mereka berpikiran bahwa ini mah gara-gara ini, ini mah gara-gara ini. Akhirnya mereka jadi nggak percaya Tuhan. Nah itu dia. Ya kan? Karena terlalu banyak menganalisa. Ya, jadi dia berpikir terlalu banyak dan lupa menikmati. Itu dia penyakitnya orang Indonesia. Itu yang jelas perbedaannya itu. Padahal seni kita banyak loh, ada sulap, masak, lawak. Waduh banyak banget. Banyak. Sebenarnya tinggal kita nikmati, kita berkembang, industri kreatif kita berkembang dengan sendirinya. Betul. Gitu. Nah, di tengah nih yang lebih menarik adalah di tengah lu bermain berbahaya, ya pokoknya udah hampir mati. Yang orang mungkin nggak banyak tahu, lu kan punya anak kecil sama kayak gua nih, dia punya anak cewek nih. Anak cewek gua. Nah, anak cewek lu udah mulai tumbuh. Dia ngeliat bapaknya ditusuk, dia ngeliat bapaknya hampir mati. Bahkan mungkin kata orang, oke mati tuh gitu. Apa yang pertama kali lu gak ngucarain ke anak lu gimana? Menjelaskan? Gini, kalau gua itu selalu memisahkan sih. Jadi apa yang terkadang malah anak gua nggak tahu gua mau show dan segala macam. Pernah nonton nggak anak? Pernah beberapa kali gua kalau mamanya gua ngerasa mainannya nggak terlalu bahaya banget, gua kadang-kadang ngasih tahu jangan lupa nonton ya gitu loh. Cuman terkadang ya gua nggak pernah kasih tahu gua mau ngapain. Gitu loh. Jadi anak gua taunya adalah gua pergi show. Oh iya. Show-nya apa gua nggak cerita gitu. Dia mereka ya nonton aja. Enggak, maksudnya kayak anak sekarang kan berkembang lihat YouTube, lihat papinya main apa terus mati. Dia pernah nanya nggak, papi ngapain sih kayak gitu gitu. Anak nih kan gue juga punya anak cewek jadi ngapain lu? Anak lu pernah nanya itu? Iya, kalau gua sih selalu gua kasih pengertian ya bahwa apa yang gua lakukan itu yang dia tanyain apa biasa cuy? Yang bikin lu awkward nggak bisa jawab. Sejauh ini sih gue belum pernah ketemu pertanyaan yang aneh ya dari anak gue. Atau lu bisa ngeles aja sebenarnya itu ya mungkin itu ya, mungkin gue bisa ngeles aja ya. Cuman maksudnya inilah, karena ya maksudnya gue mengedukasi ya dari dulu kan karena ini udah jadi profesi gue selalu bilang ke anak gue ya gue sulap, gue mainnya diiket-iket, gue mainnya bahaya-bahaya dan segala macam gitu ya. Anak gua mungkin lambat laun akhirnya jadi mengerti itu gitu loh. Awalnya waktu gua kebakar pada saat itu anak gua juga ya. Papi ngapain gini kayak gitu Bang ya. Enggak ya, maksudnya ini konsekuensi gua. Oke, gitu. berarti lu kasih tahu dia pelan-pelan. Gua kasih tahu, gua edukasi dia bahwa semua permainan gua itu pasti ada konsekuensinya. Yang harus gua lakukan adalah gua bersikap hati-hati, bersikap waspada dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Gitu. Jadi gua mengedukasi itu. Dan anak lu mengerti maksudnya dunia berbahaya lu ini? Sejauh ini sih ya alhamdulillah sih cukup mengerti ya anak gua ya gitu. Jadi ya maksud gua ya dia cukup menerima juga profesi bapaknya seperti ini. Pernah nggak gitu, anak lu cerita gitu? Papi, aku ditanyain tuh sama temen, papi kemarin kebakar-bakar nih, bapak lu ngapain, pernah gitu nggak? Anak lu sempet ke notice gitu? Kalau anak gua malah jadi demennya, malah anak gua kadang-kadang kalau di sekolah sionya sio sulap, kalau disuruh anak lu malah ini. Kalau disuruh mamanya ada apa day gitulah, mereka disuruh perform atau apa, mereka main sulap. Jadi kadang-kadang gua yang bantu nyiapin alat-alat sulapnya, nanti gua ajarin dia dan segala macam gitu. Ya namanya anak kecil terkadang suka lah ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya gua ya sedikit banyaknya sih dia juga suka gitu loh. Cuman dia nggak suka dalam pengertian menjadikan itu hobinya, dia nggak. Cuman dia suka untuk, kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, gue kasih tahu. Takjubnya ya? Takjubnya suka. Dan akhirnya dia juga suka. Kadang-kadang kalau mamanya lagi ya perform di sekolah, dia suka main sulap. Yang simpel-simpel lah. Lu siap berarti tiba-tiba anak lu misalnya dia ngomong, papi, aku pengen jadi kayak papi eskapologis.
Karena dia kagum ternyata nggak takut. Ya kalau gua sih, karena gini, karena anak ya maksudnya gua kemarin juga ada yang tanya anak lo kalau mau menjadi pesulap juga gimana gitu ya. Kalau gua sih gua bilang ya silakan saja karena gua tidak ya sekarang aja gua nggak mengedrive anak gua untuk suka sulap. Oke. Nggak mengedrive ya. Dia sukanya apa, dia suka gambar. Ayo beli krayon lah, beli buku gambar lah, beli kayak apalah segala macem. Lu suka, dia lagi suka ini, ayo gua support lah. Gua dukung lah ya. Gua dukung. Apapun yang dia suka gua akan dukung. Karena ya masih anak gua umurnya sekarang 11 tahun gitu. Maksudnya masih labil lah, dia masih suka apanya dan segala macam, masih berubah-berubah. Iya, Kadang suka masih ini, belum kadang pas. suka itu, kadang suka ini gitu kan. Akhirnya ya kalau gua ya apapun yang dia suka gua akan support. Apapun yang dia mau gua akan support gitu. Makanya gua selalu bilang, kamu mau jadi apa aja terserah kakak, gua bilang. Jadi kalau kamu suka ini ya udah pelajarin, gua Tekunin bilang. gitu ya. Tekunin di situ, jangan mudah menyerah. Tapi kayak Gitu. kalau dari escape lu tolak lah ya. Kalau jadi escape sih ya mungkin nggak dulu kali ya. Ternyata ada ketakutannya juga tuh kan. Yoi. Dia aja mau mati begitu kan. Dia nggak mungkin rela dengan belajar kayak gitu. Tapi pasti ketika lu show gitu, lu suka ngomong sama anak lu, papi mau show gitu. Ya, gua tanpa lu kasih tahu lu tanpa main gua apa. kasih tau main apa. Gue sih bilang ya gua berangkat dulu ya, mau show ya, Tapi doain ya. menurut lu dia nonton gak sih kejadian lu berbahaya di itu YouTube atau nonton terus bodo Nonton amat? sih, nonton. Serem, dia sih serem. Takut sih takut ya, gitu loh. Cuman ya begitu. Jadi ya, Papa cari duit. Kamu bayangin, papa cari duit sampai berakar-bakar gitu. Di tengah hubungan lu sama anak lu, terus lu main kejadian yang berbahaya gitu loh. Sempat nggak sih kepikir lu ngelihat anak lu buat kayak gua harus berhenti nih. Gua nggak bisa, kan pasti dunia entertain kayak kita sering banget ninggalin anak lu buat quality time berdua. Lu pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? kalau gue sih kalau untuk berhenti sih enggak ya, karena maksud gue ya karena ya mungkin dari dia kecil dan kasarnya dia bisa tumbuh besar aja dari penghasilan gua di dunia entertain gitu loh. Jadi ya kalau gua sih lebih mengedukasi, lebih ngasih tahu dia gono gininya ya. Gua juga ngajarin dia artinya bertanggung jawab terhadap sebuah pilihan gitu kan ya. Kasarnya gini, cuy, lu kalau udah kontrak, mau anak lu sakit mau nggak mau lu tetap tinggalin dong, cuy. Itu bener anakku. Kayak kagumnya kalau denger kayak gitu juga tuh. Iya kan, kejamnya dunia entertain kan gitu kan. Lu nggak peduli mau anak lu sakit, mau siapa lu lagi kenapa-napa, lu udah kontrak tanggal sekian ya tanggal sekian lu ada di situ. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, mau di dalam hati lu lagi mewek-mewek segala macem ya lu ke atas panggung senyum ya senyum. Itu mental. Iya kan? Nah, itu yang ya, gua ajarkan ke dia mengenai tanggung jawab profesi gitu loh, bahwa ini begini gitu loh. Jadi ya cuman habis kelar itu ya gua semaksimal mungkin nggak bertele-tele langsung kelar, ya gua langsung balik gitu loh. Umpamanya anak gua lagi sakit atau apa, gua langsung datengin dia lah. Nah, pertanyaan yang lumayan gelitik buat gua. Seorang Oge Artemus kalau tidak jadi pesulap, dia seorang apa? Gua mungkin jadi IO kali ya. Itu jawaban gue bener, perkiraan gue jadi Iya, karena ya maksud gue gini, gue orangnya suka mengkonsep, gue orangnya suka berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan produksi gitu loh. Ya akhirnya ya secara langsung dan tidak langsung itu berguna dengan profesi gue, dan ya mungkin gue akan jadinya lebih ke arah situ sih, karena ya posisi terakhir gue waktu gue kerja di IO kan creative art director kan. Gitu loh. Jadi ya menurut gua ya mungkin gua akan ada di situ lah ya, atau sesuatu yang berhubungan dengan konseptor lah, konseptor. atau quote on quote marketing lah ya, karena gua dulu juga sempat jadi marketing juga gitu loh. Gua pernah jualan kartu kredit Citibank cuy zaman dulu. Citibank, lu mau ngambil Oge lagi nggak? Yang Bayangin. per kartu kredit Berarti yang lu door to door tuh dawarin. tuh. Yoi, sales kartu kredit zaman dulu Lu bayangin. tahun 97. Lu tahu nggak proses dia dibakar? Sebelum dia bakar dia nyebarin kartu kredit, lu bayangin. Yoi, per kartu kredit dapat 10.000 pernah gua. Lu nggak tahu kan sebelum dia hampir mati, dia nyuruh orang ngisi aplikasi kan. Yoi, ngejar-ngejar tuh gue bener. Begitu datang kantor orang, wah semuanya bagiin brosur. Lu bagiin aplikasi. Cuma Dari sisi pekerjaan nih, kita lihat Deddy Corbuzier kan udah sempat bilang dia pensiun dari dunia silat. Ya.
Kalau lu sebagai pesulap senior sekarang tinggal beberapa lagi, cuman ya mungkin lu dibilang salah satunya. Ada nggak sih kepikiran lu untuk quit di dunia sulap atau memang lu? Kalau gua sih quit mungkin enggak ya, cuman mungkin kadarnya jadi berkurang. Bahasanya gitu. Kalau tadi apa pertanyaannya lu ada berpikiran untuk itu nggak? Kalau menurut gua bukan masalah gua berhenti atau tidaknya, tapi mungkin dari gua akan jadi lebih berkurang porsinya. Karena satu, permainan escape gua ini kan sangat bergantung banget sama kondisi fisik ya. Oke. Tingkat primanya tubuh Fokus lu, lah ya. fokus tubuh lu, primanya badan lu dan fitnya tubuh lu itu kan satu ada batasan usianya kan. Oke. Gua mungkin sudah tidak secepat dulu lagi, tidak bisa refleks gua tidak bisa secepat dulu lagi pada saat gua umur 20-an, 30-an. Iya. Gitu loh. Lambat Jadi laun lebih memilih ya mainan yang pas. gitu. Jadi gue lebih memilih mainan pas gitu ya, terus juga ya sesuai dengan kapasitas gua gitu. Makanya itu juga ya salah satu part dari yang gue pelajarin di dunia escape sih gitu. Lu harus mengetahui diri lu sendiri nih gitu. Lu masih bisa sampai sejauh mana diri lu dipres dan dibawa ke titik paling ujung gitu loh. Gitu. Nah ya itu yang sampai sekarang gua tetap coba konsisten di situ sih. Jadi oke nih kayaknya gue nggak bisa lakukan ini deh. Ya kayak gue sekarang nih badan gue, tulang rusuk gue itu udah pernah patah, 2 di kanan, 2 di kiri. Terus tulang punggung gue fracture 1 di L1, geser di L4, L5 gitu. Jadi ya badan gue udah Stadium 4. luka bakar stadium 2, 3, 4, udah berbagai macam tubuh, udah pernah mau mati sudah gitu. Jadi badan gue literally udah bukan seperti manusia normal pada umumnya sih gitu loh, ya kan. Semuanya udah patah, fracture dan segala macem gitu. Udah macem-macem gitu. Makanya beberapa permainan juga mungkin ada yang nggak bisa gua mainkan lagi atau ada yang nggak berani gua mainkan lagi, bukan dalam pengertian gua nggak berani secara mental ya. Tapi lebih nggak berani secara ya Badan lu ya. Gua mengerti tubuh gua lah. Ya. Dibanding gua paksakan akhirnya malah jadi merusak tubuh gua Semuanya, sendiri ya kan. Ya gua sadar diri di situ aja sih. Jadi kalau pensiun kalau menurut gua mungkin konteks pensiunnya gua lebih mengurangi porsi kali ya. Lebih mengurangi Memilih porsi cuman gua mungkin tetap akan berada di belakang layar, tetap berada di dunia ini sih kalau gua ya. Di tengah banyaknya karya, ya nggak cuma sedikit. Kenapa gue ajak Oge ngomong di cerita Oge kali ini, karena Oge salah satu orang yang hampir mempunyai karya banyak banget dan bisa kita lihat dan bisa kita buktikan juga. Gue satu-satunya pesulap yang punya rekor dunia paling banyak di Indonesia kalau menurut gue. Bisa lihat. Ada satu lagi masih di tempat gue tuh. Rekor 70 jam, terus 10 jam di dalam air. 10 jam di dalam air. Ya kan. Terus ini rekor yang dibakar 2 menit 59 detik, Ya, rekor dunia. Yang dibakar seluruh badan. Gue belum ada, masih sama gue tuh sebenarnya piagam, ntar gue kasih juga. Nah, di tengah banyaknya karya yang kayak gini, terakhir buat sebenarnya banyak sih. Lu mungkin udah sering ngomong ini juga ke beberapa orang yang nanya. Tapi apa pesan yang paling fundamental buat mereka-mereka yang di luar sana yang sudah belajar sulap, yang sudah jadi pesulap profesional maupun yang mau jadi pesulap? Oh, oke. Ya kalau gue sih cuman bisa bilang adalah ya satu, coba mengerti diri lu, jalani passion lu, dan berikan yang terbaik untuk karya-karya yang akan lu buat. Oke. Itu sih pesan dari gue. Jadi lu harus percaya diri ya. Percaya diri dan sadar diri. Oke. Nah itu yang jarang dipunya sama pesulap-pesulap baru ya. Nah lumayan banyak, udah berapa jam yuk? Kalau Oge mah nanti spesial YouTube-nya Kan gua bilang dibagi kalau 4 Oge. sesi. Kemarin banyak cerita yang kita bakal korek lagi nanti dari Oge. Mudah-mudahan dapat pesannya, mudah-mudahan dapat message-nya. Nggak banyak, gue di sini nggak berusaha ngomongin siapa personal, tapi gue lebih ngorek siapa Oge Artemus, pandangan dia, pendapat dia di dunia sulap dan dunia entertain. Kalau ada yang kurang, tulis aja, ada yang belum tanyain, mungkin gue akan coba di season 2 nanti nanya Oge. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di Cerita HG. Jangan lupa like, subscribe, komen, share juga boleh. Cerita HG di bawah santai aja, nggak usah yang berat-berat. Siap. Iya nggak? 1,5 jam.